Nah, kita bicara mengenai 3 fase tadi ya. Jadi 2014 saya itu masih jadi pengusaha. 2014 mungkin boleh dibilang saat itu adalah saat yang momen yang paling krusial. Karena pada 2014 itu setelah usaha yang saya dirikan itu sudah IPO, go public, banyak yang mengajak untuk bergabung di politik. Namun saya selalu bilang bahwa udahlah saya jadi pengusaha aja. Karena saya membangun usaha sendiri sejak di PHK sampai pengalaman bisnis saya membawa jatuh bangun. Akhirnya punya satu usaha yang paling tidak bisa membuka lapangan kerja bagi banyak orang. Nah, 2014 itu momen pertama saya bersinggungan dengan politik secara langsung. Karena tiba-tiba secara cepat sekali berlangsung saya ditunjuk menjadi jubir Pak Prabowo pada Pilpres 2014, Prabowo Hatta saat itu. Dan transformasi itu nggak bisa direncanakan, terjadi begitu saja, diumumkan, itu membuat kekagetan yang luar biasa baik di grup usaha saya maupun di keluarga saya. Tapi di situ mungkin dimulainya transisi sampai tahun 2015-2016 Pak Prabowo mengajak saya pertama masuk Gerindra. Setelah selesai menjadi jubir Pilpres 2016 saya ditugaskan untuk maju sebagai calon gubernur. Waktu itu calon gubernur pada perhelatan Pilgub 2017. Dan saya udah banyak cerita ini, tapi ada beberapa bagian yang belum terekspos secara dan ini di Akbar Faisal Uncensored saya mau cerita. Jadi saat itu saya melihat pada awalnya siapa sih yang kenal Sandi Uno? Saya pikir saya pernah ketua umum HIPMI, jadi punya usaha yang cukup lumayan dikenal. Tapi kan kita harus berbasis data. Kita langsung cek di data. Di Jakarta sendiri yang kenal Sandi Uno dari 100 orang nggak sampai 1 orang. Mungkin 1 atau 2 orang gitu. Di bawah 3%. Nah, disitulah akhirnya saya melihat bahwa kalau saya membawa satu nilai tambah di politik itu ya harus membawa satu perubahan yang lebih baik lagi. Dan pada saat itu sudah mulai terbelah tuh karena bawaan dari 2014 terus 2017. Nah, saya yakin pada saat itu kalau kita membawa sesuatu yang baru, kita akan mampu untuk menjual ide gagasan yang pada saat itu di luar dari yang banyak dibicarakan. Jadi waktu dulu bicara kinerja, banjir, macet dan lain sebagainya. Saya lihat data yang paling sangat diinginkan oleh warga Jakarta waktu itu lapangan kerja. Nomor 2 adalah harga-harga bahan pokok. Waktu itu harga bahan pokok cabai bisa sampai 150.000. Ibu-ibu, emak-emak, saya melihat wah ini ada satu demografi yang belum tersentuh nih. Selain dari anak-anak muda, ibu-ibu, emak-emak. Itu di Pilgub DKI. Makanya waktu itu yang paling pertama kita dorong adalah program penciptaan lapangan kerja untuk anak-anak dan harga-harga bahan pokok buat ibu-ibu. Nah, mulailah semakin terbelah. Tapi yang saya jaga waktu itu adalah di luar yang paling ekstrim kanan dan ekstrim kiri, yang di tengah itu cukup sehat. Ada sekitar mungkin 65-70%. Nah, saya bilang ini akan menentukan pemenang dari Pilgub saat itu. Nah, saat itulah akhirnya kita masuk ke dalam kontestasi dan sebelum diresmikannya calon waktu itu kan akhirnya 2 poros tuh. Poros Pak Basuki yang sudah banyak partai yang merapat ke sana sama poros non Pak Basuki. Dan saya waktu itu berjuang untuk menjadi calonnya yang di porosnya di luar dari porosnya non Pak Basuki ini. Dan akhirnya terjadi last minute Demokrat muncul AHY, mengumumkan dan memunculkan Mas AHY. Nah, disitulah mungkin nanti pada saatnya saya akan tulis buku mengenai detailnya apa yang terjadi. Tapi disitulah dalam waktu kurang dari 24 jam saya yang memutuskan. Ini saya yang memutuskan dan Pak Prabowo sampai 2 jam sebelum kita mendaftarkan itu belum setuju. Saya memutuskan untuk mengajak Pak Anies ikut dalam kontestasi Pilgub DKI. Itu murni decision saya, keputusan saya. Walaupun diperkenalkan yang melalui tokoh-tokoh bangsa ini, tapi waktu saat terakhir itu Pak Prabowo menyatakan tidak setuju karena dia maunya saya yang menjadi calon gubernur. Saya pun bertanya sekarang, kenapa Anda kemudian mengambil decision itu pada saat
Anda sudah mendapatkan kue itu. Karena perkembangan saat itu begitu cepat, di mana perhitungan saya yang tadinya kita akan head to head, kubu Pak Basuki dan kubu yang non Pak Basuki ini dengan 2 calon, karena Jakarta itu kan 50% plus 1. Akhirnya mendapatkan 3 calon. Itu belum ada di skenario pertama saya. Konstelasi berubah. Konstelasi berubah total. Oke. Dan akhirnya pada saat itu dengan masukan dari beberapa teman-teman dan ada tokoh-tokoh DKI yang temannya Pak Akbar Faisal juga memberikan pandangan. Akhirnya saya menemukan strategi, karena itu kan strategi yang sangat wow, mengagetkan. Pak SBY memutuskan Mas Ahaye yang maju. Waktu itu semua perhatian terpusat kepada Mas Ahaye. Bagaimana saya bisa menciptakan satu strategi tandingan? Anies Baswedan jawabannya. Jadi pada saat itu dengan cepat sekali, walaupun kita ketemunya sudah 1 minggu terakhir digadang-gadang, tapi kan yang paling sulit itu meyakinkan partai-partai yang nanti akan menandatangani surat rekomendasi. Kalau kepala daerah itu dan tentunya nanti di perhelatan Pilpres kan yang menandatangani rekomendasi, surat rekomendasi untuk bisa menjadi calon itu kan partai. Jadi meyakinkan Partai Gerindra dan Partai PKS itu yang 24 jam terakhir itu saya lakukan, sampai nggak tidur saya di Kartanegara untuk meyakinkan. Bagaimana sampai saat terakhir waktu Pak Prabowo akhirnya ya sudahlah kalau begini kita intinya tidak menemui titik temu, Fadlizon yang akhirnya menjadi konektor dari 3 titik yang waktu itu memiliki kepentingan untuk memiliki calon bersama di Pilgub DKI. Itu PKS, Gerindra dan kami. Akhirnya itulah kita bisa mengolah 2 jam sebelum kita berangkat ke KPU DKI untuk mendaftar itu akhirnya tercapai kesepakatan, kita tanda tangani. Itu luar biasa loh. Artinya hitung-hitungan politiknya betul-betul sangat jelimet dan Anda sangat berbesar hati untuk melihat bagaimana target harus tercapai bernama menang.